Halo guys, kumaha damang. Kembali lagi sama Om Teddy, channel kesayangan kita semua. Kali ini kita akan membahas film yang menceritakan seorang wanita muda yang mengarungi lautan dengan berbagai macam rintangan. Gak usah lama-lama, let's go. Di awal film diperlihatkan ada seorang perempuan yang menceritakan masa kecilnya yang tumbuh besar di pesisir pantai. Ia bernama Jessica, menceritakan sangatlah bangga bisa hidup di pesisir pantai, apalagi ditemani oleh saudara-saudara yang begitu baik kepadanya. Dia pun sejak kecil sudah merasa senang oleh gila bermain perahu, apalagi saat layarnya sudah tertiup angin. Semenjak kecil ia pun mempunyai 3 pekerjaan paruh waktu karena uangnya untuk membeli perahu sendiri. Dan film pun dimulai. Diperlihatkan Jessica yang sudah mencapai umur 16 tahun. Ia pun nampaknya sedang berada di dalam kapal. Karena sudah malam si Jess pun tidur di dalam kapal tersebut. Dan terlihat kapal tersebut diberi nama oleh si Jess dan namanya Pink Lady. Tetapi ketika sedang santai-santainya lalu tiba-tiba kapalnya pun ada yang menabrak. Si Jessica pun terguncang hingga menyebabkan ia terpental tak karuan. Ia pun berusaha untuk bisa bertahan di dalam kapal tersebut, hingga akhirnya guncangan tersebut berhenti dan film pun selesai. Tapi bohong si Jess pun langsung keluar dan melihat situasi. Dan ternyata kapal yang ia tumpangi tersenggol oleh kapal yang sangat besar. Ia pun langsung menghubungi pamannya, kita sebut saja si John, dan ternyata tiang layar kapal si Jessica ternyata roboh. Nampaknya ia sangatlah khawatir dengan yang terjadi kepada si Jess. We're at 26 degrees. Jess, breathe. Lalu si John pun memberitahu keluarganya di Jessica. Nampaknya keluarga si Jessica begitu antusias terhadap apa yang terjadi kepada si Jess. Semua orang yang ada di situ memberi semangat kepada si Jess untuk tetap tenang. Lalu scene pun berpindah kepada wartawan yang ingin mewawancarai kepada keluarga si Jess. Ternyata keluarga si Jess sudah lumayan terkenal di kalangan stasiun televisi. Lalu keluarga si Jess pun memberi klarifikasi kepada para wartawan. Lalu para wartawan pun mengajukan beberapa pertanyaan. Tetapi mereka nampaknya agak meragukan kemampuan berlayar si Jess karena ia baru menginjak usia yang cukup muda yaitu 16 tahun. Tetapi keluarga si Jess menegaskan ia pasti bisa berlayar seorang diri untuk bisa menaklukkan solo berlayar di lautan yang termuda. Lalu scene pun berpindah ke kapalnya si Jess yang begitu sangat rusak. Tetapi nampaknya mereka berencana untuk membatalkan impiannya si Jess yaitu berlayar seorang diri untuk bisa mengelilingi dunia. Nampaknya dalam berita pun meragukan kemampuan berlayar si Jess. Si Jess pun nampaknya bingung antara mencapai mimpinya atau tidak berangkat demi keselamatan dirinya. Lalu ibunya si Jess memberi dukungan kepada si Jess agar si Jess bisa kuat dalam menghadapi masalah yang akan menimpanya. Namun si Jess agak ragu karena kapalnya si Jess yang sudah diberi nama Pink Lady sudah rusak. Lalu ibunya pun mengingatkan sewaktu masa kecilnya. Dia menginginkan banget untuk bisa mengelilingi dunia. Around the whole world? Lalu scene pun berpindah kepada si John dan si Jessica. Nampaknya di John mengajak si Jessica menuju ke suatu tempat. Ia pun mengajak ke gudang perahu atau kapal. Ketika sampai begitu terkejutnya si Jess melihat kapalnya sedang diperbaiki oleh banyak orang. Dan ternyata keluarganya pun ada di situ. Mereka pun di sana nampak bersenang-senang sambil memperbaiki kapalnya si Jess. Lalu ketika ayahnya si Jess akan kembali ke rumahnya ia dihadang oleh beberapa wartawan. Dan nampaknya ayahnya si Jess memberi pernyataan yang membuat si Jess dan ibunya merasa kesal karena ayahnya meragukan si Jess untuk berlayar seorang diri. Sontak si Jess dan ibunya pun sedikit kesal kepada ayahnya. Lalu di malam hari si Jess pun mengobrol bersama kakaknya. Dan ternyata kakaknya membuatkan blog atau YouTube ya guys untuk perjalanan si Jessica nanti. Kini hari yang sangat dinantikan si Jess pun tiba untuk mengelilingi dunia. Di situ pun terlihat banyak wartawan yang menyorotnya. Keluarga si Jess pun bersiap-siap untuk menaikkan kebutuhannya si Jess. Keluarganya pun sangatlah antusias kepadanya. Lalu si Jess pun satu persatu berpamitan kepada keluarganya. Dan akhirnya si Jess pun berangkat dengan kegembiraan.
Ia pun mulai memasang layarnya dengan semangat. Di sisi lain keluarganya langsung menyiapkan pemantauan untuk si Jess di laut sana. Lalu tak lama si Jess pun menelpon untuk memberi kabar untuk keluarganya. Hey, mate. I only just left. Oh, no. Lalu film pun flashback ke masa kecilnya si Jessica. Dia pun nampaknya bersemangat membuat vlognya di awal pemberangkatannya. Dia pun menjelaskan di videonya apa saja yang dibawa untuk hari-hari berikutnya. So I'll be sailing across the Atlantic Ocean to the Cape of Good Hope. The lifeboat. Dia pun masuk di berbagai ke dalam berita karena menarik perhatian internasional. Tetapi pamannya si John masih memantau keselamatannya si Jessica. Si Jess pun dengan cepat sudah mencapai garis khatulistiwa. Tetapi disinilah awal dari permasalahan si Jess dimulai. Dia pun nampak awap merah. Dan ternyata awan tersebut tidak begitu bagus bagi seorang pelaut. Lalu si Jess pun dibantu oleh si John untuk mengatasi situasi seperti itu. Di sisi lain nampaknya ayahnya si Jess sangatlah begitu khawatir atas situasi yang menimpa si Jess. Lalu si Jess pun memakai pakaian pengaman untuk menghadapi cuaca buruk seperti itu. Dan benar saja badai pun datang. Kapal si Jess pun terombang-ambing oleh dahsyatnya ombak lautan. Di situ pun terlihat si Jess yang berusaha menutup layar kapalnya. Lalu ketika masuk ke dalam kapal ia terguncang oleh ombak yang mengakibatkan benturan di kepalanya si Jess dan si Jess pun jatuh pingsan. Lalu film pun flashback kepada masa kecil si Jess yang sedang makan dengan keluarganya. Lalu si Jess pun tersadar dan langsung menelpon keluarganya. Di sisi lain para wartawan yang menunggu informasi dari keluarganya si Jess. The albatross is one of the only living things. Lalu hari berikutnya si Jess pun membagikan ceritanya melalui vlognya. Ia pun memancing ikan yang lumayan begitu bagus. Lalu hari berikutnya kakaknya si Jess memberitahu bahwa ia sudah mendapatkan beasiswa ke kampus yang ia impi-impikan. Lalu mereka sedikit bercanda yang didengarkan oleh si Jess. Namun disitulah si Jess mulai merasa bosan dengan pelayarannya. Di sisi lain keluarganya merayakan hari Natal tanpa adanya si Jess, tetapi si Jess hanya seorang diri dan ada di tengah-tengah lautan. Lalu keluarganya si Jess pun makan bersama. Lalu si Jess pun memberi kabar bahagia karena sudah melewati pegunungan Everest yang menurutnya tantangan terberatnya. Tetapi sesudah itu ia menghadapi hari tanpa angin. Jadi si Jess pun tidak bisa berbuat apa-apa. Selain menunggu angin datang, ia pun nampaknya stres dengan keadaannya. Karena hari-harinya tidak ada angin. Jadi si Jess pun tidak bisa berlayar aman. Si John pun terus-menerus menunggu kabar baik dari si Jess sampai-sampai ia tidak tidur karena khawatir kepada si Jess. Ketika si John menelpon si Jess, ia pun nampaknya kesal kepada si Jess karena tidak mengikuti instruksi yang diberikan oleh si John. Dan akhirnya si John pun marah kepada si Jess. Yeah. I need to chill out. Lalu ia pergi dari rumahnya si Jessica. Lalu si Jess pun membuat vlog. Vlog itu si Jess pun mengungkapkan isi hatinya si Jess yang sangatlah stres. Hari demi hari ia isi dengan melamun di atas kapalnya. Lalu ibunya si John pun mulai menyemangatinya agar si Jess tetap kuat. Tetapi di sisi lain si John masih perhatian kepada si Jess. Ia mendengarkan vlognya melalui radio di kapalnya. Inilah ya gue sifat effort laki-laki kepada wanita haha. Right now it's really hard. Please stretch my legs. I miss my grouchy advisor. Ternyata orang-orang pun setia mendengarkan vlognya si Jess. Lalu di malam hari si Jess pun mendapatkan pemandangan dengan bintang-bintang yang sangat begitu indah. Dan itu menandakan cuaca hari esok sepertinya akan bagus dan benar saja si Jess pun mulai berlayar kembali. Lalu ternyata si Jess pun menjadi trending topik di berbagai surat kabar. Lalu karena si John mengetahui keadaan si Jess yang menghadapi cuaca yang sangat ekstrim, ia pun mulai membantu kembali. Di berbagai berita sudah memberitahu akan ada cuaca yang sangat ekstrim.
Keluarga si Jess pun sangatlah bingung akan berbuat apa, tetapi di blognya si Jess banyak orang yang memberi semangat kepada si Jess dari berbagai negara, karena si Jess sudah memotivasi berbanyak orang untuk mewujudkan impiannya. Di situ pun si Jess mulai bersemangat kembali. Dan akhirnya si John pun mulai membantu si Jess lagi. Disitulah mereka mulai membuat banyak rencana. Lalu si Jess pun mengambil keputusan untuk menghadapi cuaca ekstrim tersebut. Lalu keluarga si Jess pun memberi klarifikasi kepada publik bahwa si Jess akan menghadapi cuaca ekstrim tersebut. Disitulah si Jess mulai bersiap-siap menggunakan sabuk pengaman karena kapalnya terguncang kemana-mana. Dan ternyata cuaca ekstrim itu sampai berhari-hari. Si Jess pun berhari-hari dengan guncangan. Talk to me, I need distracted. You get back in Lalu datanglah ombak setinggi 21 meter yang membuat kapal si Jess ikut terbalik bersama ombak itu. Dan kapalnya si Jess pun tenggelam sedalam 4 meter di dalam laut. Ia pun mengingat keluarganya yang sangat ia sayangi. Lalu di sisi lain keluarganya yang nampaknya sudah mengira si Jess sudah meninggal. Di situ pun keadaannya sangatlah tegang. Hey, the phone. The phone. Tetapi ternyata ada keajaiban kepada si Jess. Kapalnya menyelamatkan dirinya. Kapalnya si Jess terapung ke permukaan dengan sendirinya. Lalu telepon pun berbunyi. Ia pun memberitahu kabar baiknya kepada keluarganya. Lalu keluarganya si Jess pun memberitahu kepada wartawan bahwa si Jess sudah berhasil melewati keadaan yang sangat buruk. Lalu si Jess pun berlayar menuju pulang ke pelabuhan. Nampaknya ia disambut oleh banyak orang. Dan mereka mengenakan pakaian serba pink karena si Jess menyukai warna pink. Dan kapal-kapal nelayan pun mengiring kepulangannya si Jessica. Dan ternyata film ini diambil dari kisah nyata. Dari seorang pemuda yang bernama Jessica yang berusia 16 tahun pada tahun 2010. Dan film pun selesai. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini, jangan pantang menyerah untuk mendapatkan impian kita. See you next video guys.